Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi. Faqad fazal muttaqun wal mu'minun. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat berjumpa kembali dalam rangka tawassul bil haq, tawassul bis sabr, saling menasehati agar menetapi kebenaran dengan penuh kesabaran, agar senantiasa di atas jalan kebenaran, kebenaran yang hakiki, kebenaran yang mutlak menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita juga agar senantiasa menetapi istiqamah di atas kesabaran. Sebelum kita lanjutkan kepada pembahasan hadis yang masih di hadis 29, yang ke-29, ingin saya sampaikan bahwasannya dalam situasi yang seperti ini hendak kiranya kita dapat memperbanyak doa, karena doa ini adalah senjata yang sangat dahsyat, yang sangat ampuh apabila kita lakukan dengan penuh keyakinan, bermohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh keyakinan dan terus dengan optimis, diulang-ulang, bukan sekedar diucapkan dengan lisan doa-doa itu, tetapi benar-benar didasari dengan keyakinan, sehingga apapun masalahnya dalam kehidupan kita, insya Allah akan teratasi. Paling tidak doa yang harus kita dawamkan dalam kondisi seperti ini. Pertama, doa Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam setelah tahu dirinya itu bersalah, melakukan satu kesalahan, larangan Allah Subhanahu wa ta'ala dilanggar, maka henti-hentinya beliau berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa ini mudah-mudahan bisa kita dawamkan, sehingga apapun kesalahan kita, mudah-mudahan Allah ampuni. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah ya Rabb, kami telah menzalimi diri kami sendiri dengan berbuat dosa. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, jika Engkau tidak mengampuni kami ya Allah dan tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, niscaya kami benar-benar termasuk hamba yang merugi. Kemudian doa yang kedua, tatkala kita salah dalam melangkah, salah dalam beristihad, atau salah dalam melakukan sesuatu hal, apalagi hal itu yang berhubungan dengan agama, apalagi hal itu yang berhubungan dengan kemaslahatan kaum muslimin,
Maka doa yang kita dawamkan adalah doa Nabi Yunus alaihissalam. Karena Nabi Yunus alaihissalam pun pernah salah dalam bertindak, berputus asa, tidak sabar, akhirnya apa? Kabur. Udahlah, aku buat saya ngadepin umat ini. Bandel-bandel umatnya. Repot saya ngurusin umat begini. Ngabisin waktu aja. Ya. Ngabisin waktu aja saya ngurusin umat-umat begini. Maka doanya apa? Ketika beliau menyadari sudah dalam 3 kegelapan. Gelap di dasar laut, gelap tengah malam, gelap di dasar laut, dan gelap di dalam perut ikan. Kira-kira siapa yang mau nolong, Pak? Ikan-ikan kecil gitu, atau ikan lumba-lumba gitu ya? Kan nggak mungkin. Maka tatkala menyadari kesalahannya, wah ini saya sudah salah langkah ini dalam dakwah, saya sudah salah langkah dalam bisnis gitu. Saya malah mengambil jalan gak sabar nih, ngambil modalnya dengan cara riba nih, pinjam duit ke bank nih, dan seterusnya misal ya. Nah, banyak itu apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya. Ya Allah, tidak ada ilah yang berhak untuk disembah oleh seluruh makhluk illallah kecuali Engkau ya Allah. Subhanaka maha suci Engkau ya Allah dari sifat-sifat buruk, dari nama-nama yang buruk. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya aku telah menjadi hamba yang berbuat zalim, termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Nah ini diulang-ulang, didawamkan. Dan insya Allah dengan kedahsyatan doa ini, kalau kita yakin sebagaimana keyakinan Nabi Yunus alaihissalam dalam keputusasaannya, dalam pesimisnya, dibilang mati gak mati di dalam perut ikan, dia merasakan jantungnya masih berdetak. Saya masih hidup ini, tapi dibilang hidup juga di tengah kegelapan, bahkan 3 lapis kegelapan kata Allah. Ya. Dalam kondisi begitu mentok gak bisa apa-apa, kembali ke tauhidullah, zikrullah, memurnikan tauhid, la ilaha illa anta. Ya, dahsyat banget ini. Jadi nggak bisa nolong siapapun selain Engkau ya Allah. Saya udah salah ya Allah, Engkau maha suci, tolong saya. Kemudian doa yang ketiga, ya kemarin saya lihat debat di LC itu. Kenapa katanya kalau sakit corona ini harus dokter terus? Seakan-akan dokter itu yang menyembuhkan. Ini kata seorang budayawan ini. Kan kita ini Bhinneka Tunggal Ika, kita saya ambil hikmahnya ya. Orang nggak boleh berobat corona ke kiai, ke dukun. Nggak selalu harus ke dokter, nggak harus dengan swab yang mahal ya, dengan rapid test gitu ya. Artinya begini, para ulama, para kiai pasti mengajarkan Al-Quran dan Sunnah, dan kita yang tahu bahwasannya Al-Quran itu ayat-ayatnya adalah obat bagi jasmani dan rohani kita. Ada satu penyakit yang penyakit ini tidak pernah diderita oleh orang sebelumnya dan juga tidak pernah dialami oleh kita, orang yang hidup setelahnya. Siapa? Nabi Ayyub alaihissalam. Nabi Ayyub alaihissalam sakitnya 7 tahun. Istrinya putus asa, ya kan? Rumahnya roboh, hewan-hewannya juga habis. Istrinya, anak-anaknya meninggal. Luar biasa. Ini dengkinya setan ini, dengkinya iblis ya, kepada Ayyub alaihissalam. Lalu ditiupkan penyakit oleh setan itu sehingga gudikan koreng yang menghancurkan kulit dan dagingnya. Ini penyakit macam apa ini? Lebih dahsyat dari corona saya yakin. Lalu bagaimana Nabiullah
Ayub alaihissalam mengagungkan sakitnya kepada Allah Subhanahu wa taala sampai tidak ada makanan waktu itu, istrinya menjual rambutnya gitu kan. Untuk sepotong roti, padahal rambut itu menjadi apa? Daya tarik buat Ayub alaihissalam dari istrinya. Sembarangan aja main potong, main jual itu. Nabi Ayub gak terima. Kan gitu ya. Akhirnya Nabi Ayub alaihissalam berdoa, "Anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin." Ya Allah, sesungguhnya keburukan penyakit ini menimpaku. Aku telah ditimpa penyakit ya Allah. Anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Dan Engkau yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sayangi saya ya Allah gitu. Apalagi cuma COVID Pak, saya yakin ya. Jadi kita motivasinya nggak dokter terus. Dokter benar, tetapi ada kekuatan Al-Quran yang maha dahsyat ya. Protokol kesehatan kita jalankan, harus bukti tawakal kita. Tetapi ada doa ini dan dalam Al-Quran. Dan ini praktek seorang nabi yang sakitnya lebih parah dari terpapar virus ini. Apa doanya? Anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Coba kita dapat. Mudah-mudahan 3 doa ini yang membuat kita apa ya? Kembali kepada fitrah kita, sabar, manusia yang lurus, yang hanif, insyaallah. Baik, itu sebagai mukadimah, mudah-mudahan menjadi masukan untuk kita semuanya sehingga kita mendapatkan ketenangan, kesehatan jasmani dan rohani. Amin. Kita lanjutkan hadis yang ke-29. Kemarin sebetulnya tinggal sedikit Pak hadisnya. Bahasan tinggal sedikit. Yaitu hadis yang berkenaan dengan abwabul khair. Temanya adalah abwabul khair, pintu-pintu kebaikan. Rasulullah SAW merincikan pintu-pintu kebaikan yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surga dan menjauhkan dari siksa api neraka. Rasulullah sudah rincikan semuanya, dari yang wajib sampai yang sunnah. An Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, ini dari Muadz bin Jabal kemarin sudah kita bahas ya. Beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, kabarkan kepadaku dengan satu amalan, diamalin, isim nakirah, amalan besar, amalan kecil, amalan banyak, amalan sedikit, pokoknya amalan apa saja, yudkhiluni al-jannah, yang dapat memasukkanku ke surga, wa yubaiduni 'anil nar, dan menjauhkanku dari siksaan api neraka." Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Laqad sa'alta 'an 'azim, wahai Muadz, kau cerdas sekali. Kau bertanya tentang perkara yang agung, perkara yang besar. Wa innahu la yasirun 'ala man yasarahu Allah Ta'ala alaih." Sesungguhnya perkara yang besar yang agung ini akan mudah dilakukan oleh seseorang yang dimudahkan untuk melakukannya. Ada orang yang digampangkan beramal soleh, gampang saja. Ya, bersedekah setiap hari 1 juta, enteng saja gitu ya. Berzikir 1 jam setiap hari yang syar'i, yang masyru', disyariatkan, enteng saja. Ada orang yang intidharus shalah, berdiam di masjid, menunggu sholat isya dengan talim seperti ini, enteng saja. Memang Allah bikin enteng, tidak dibikin susah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kata Rasulullah, jadi ada orang-orang yang digampangkan beramal soleh, dan ada orang, berarti mafhum mukhalafahnya secara usul fikih, ada orang-orang yang disusahkan beramal soleh. Gitu ya. Jadi ada orang yang susah banget beramal soleh itu. Jangankan mengeluarkan keringat, juga kerja bakti sering banget saya lihat di forum majelis masjid ya. Beramal soleh mengeluarkan keringat, ngasih kotak infak bisa untuk pembangunan masjid, berat. Yang kecil aja berat, apalagi yang besar-besar. Apa itu yang besar-besar? Atau rincian Rasulullah SAW dari yang besar sampai yang kecil, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an. Engkau bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini nih. Pintu kebaikan yang utama adalah tauhid. Tauhidnya harus benar, Pak. Harus benar. Kalau tauhidnya nggak benar, nggak usah cerita pahala-pahala yang lain. Saya ulang-ulang ini. Nggak ada pahala zakat, nggak ada pahala sholat, nggak ada pahala umrah, nggak ada pahala haji, nggak ada pahala zikir, apa lagi? Pahala infak nggak ada. Kalau sudah tauhidnya hancur, kotor, tercampur dengan syirik, masih percaya jimat, masih percaya penglaris, faja'alnahu haba'an manthura wa qadimna ila ma 'amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Gitu kan? Ketika amalan orang-orang musyrik, orang-orang kafir Quraisy waktu itu yang disebut, orang-orang kafir yang tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala, banyak amal solehnya. Dermawan, menjamu tamu, orang-orang Arab itu cakep itu. Menjamu tamu ya. Enggak cuma air putih itu. Air putih atau cuma bala-bala bisa. Oh, kalau ada tamu, masya Allah. Banyak kebaikan orang-orang Arab itu. Tetapi semua itu apa? Faqadimna ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Allah jadikan debu-debu yang berterbangan. Tidak bernilai itu amal-amal solehnya karena dia masih syirik. Menjadi orang yang musyrik. Maka abwabul khair, pintu kebaikan yang pertama dan utama. Kalau dalam hadis yang lain Rasulullah al-imanu bid'u wa sittun aw bid'u wa sab'un wa 'alaha qaulu la ilaha illallah. Jadi kata Rasulullah, cabang iman itu ada 60 atau 70 cabang. Nah, yang paling tingginya itu adalah tauhid, la ilaha illallah. La ilaha illallah jangan sampai apa? Terkotori dengan kesyirikan, dengan khurafat-khurafat. Ya, kalau ada istri lagi hamil, keluar rumah harus bawa bawang merah gitu. Ya ini yang begini. Kalau untuk ikhtiar kesehatan jasmani biar gak masuk angin bagus. Ya, mau berjalan naik motor dibonceng sama suaminya, dibalur dulu bawang putih, bawang merah gitu. Ya kan? Walaupun bau gitu kan, badannya bau bawang gak apa-apa. Pencegahan dari masuk angin. Tapi kalau masuknya ke khurafat, masuknya ujung-ujungnya biar gak diganggu oleh setan gitu, oleh jin, nah ini gak nyambung. Tidak ada ikhtiar seperti itu dari Rasulullah SAW. Hati-hati Pak, kesyirikan ini. Kemudian kata Rasulullah yang kedua adalah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal bait. Jadi rukun Islam. Benerin rukun Islam itu pintu kebaikan yang utama. Saya ulangi, benerin rukun Islam, belajar rukun Islam yang benar. Karena itu apa? Pintu-pintu kebaikan yang memasukkan ke dalam surga dan menjauhkan dari siksaan api neraka. Jangan cerita dunia terus, ya. Cerita dunia kan banyak, Pak. 1000 macam dunia ini akan kita tinggalkan, ya kan? Para ulama salaf kalau berbicara dunia, ketika ditanya dunia, lalu seseorang bertanya itu langsung dipegang tangannya. Ayo sini mau lihat dunia. Dibawa kemana, Pak? Dibawa ke mall. Dibawa ke omongan sampah. Ulama salaf tuh begitu. Orang-orang yang saleh zaman dulu mau lihat dunia yang hebat, yang katanya hebat. Ayo dipegang tangannya tuh omongan sampah yang dilihat. Kenapa? Dunia itu sampah akan ditinggalkan. Dunianya sampah akan ditinggalkan. Maka cerita kita penuhi dengan belajar Islam. Abwabul khair, pintu kebaikan yang bisa memasukkan ke dalam surga dan juga menjauhkan dari siksa api neraka. Namanya ini ikhtiari atau sebab hukum sebab akibat, nanti ada pembahasannya. Nggak cukup nggak bisa ya. Jadi ada sebab-sebab yang menjadikan kita masuk ke dalam surga. Bukan berarti kalau Syaikhul Rahimahullah seseorang dengan murni 100% masuk ke dalam surga dengan usahanya, bukan. Jadi nanti ada hadis seperti kontradiktif tetapi tidak sebenarnya, ya. Jadi itu adalah sebab yang menyebabkan Allah merahmatinya. Ibarat kita punya anak, Pak, rengek-rengek minta jajan kan. Si anak itu yakin nggak kalau bapaknya nggak ngasih jajan? Tidak yakin juga, tapi seorang anak biasanya ngerengek. Wah, mau itu Pak, pengen balon Pak. Wah, pengen balon Pak, terus diulang-ulang. Sampai kita ngelihatnya apa? Iba, ya kan? Aduh, anak kita minta balon. Dari 1 hari 2 hari pengen balon gitu kan.
Begitu juga Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih. Kalau ada hambanya yang merengek-rengek, ini menjadi asbab, menjadi sebab Allah merahmati dan memasukkan dia ke dalam surga insyaallah. Kemudian abwabul khair, pintu-pintu kebaikan yang dilanjutkan keterangan oleh Rasulullah SAW adalah yang sunnah, hal-hal yang sunnah. Ala adulluka ala abwabil khair, ya kan? Inginkah engkau wahai Mu'adz aku tunjukkan kepada pintu-pintu kebaikan? As-saumu junnah wa shadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar. Ya, pintu-pintu kebaikan yang sunnah masyarakat, tadi yang wajib Pak. Rukun Islam itu wajib paham, wajib diamalkan. Wajib berilmu atau mengilmui rukun Islam, wajib mengamalkan rukun Islam. Ya. Kemudian ini yang sunnah. Yang sunnah apa? As-saumu junnah. Banyak-banyak saum kata Rasulullah. Gak mungkin orang saum itu lagi saum ngomongin orang, takut batal saumnya kan? Lagi saum gak mungkin korupsi, ya kan? Bos ini potong aja 50 juta bos, gimana bos? Silakan lihat tanda tangan nanti langsung transfer bos. Kira-kira orang yang saum ditegal lagi saum, wah lagi saum batal selesai gitu, pikirannya batal gitu kan? Jadi orang yang saum ini akan sangat menjaga dirinya dari godaan setan dan godaan hawa nafsu yang ada dalam diri. Ini trik-trik Rasulullah. Biar gak banyak maksiat, banyakin saum. Kemudian banyakin sedekah. Dengan sedekah ini sedekahnya bukan zakat ya, sedekah yang sifatnya sunnah ya, ya, sedekah atau infak gitu ya. Nah ini sedekah itu seperti apa? Seperti air yang memadamkan api. Jadi dosa itu kata Syekh Utsaimin rahimahullah sifatnya panas. Dosa itu membakar. Wajar kalau orang yang berbuat dosa kata beliau adalah dibakar dengan api neraka. Nah untuk memadamkan panasnya api itu dengan air, maka perumpamaan tamtsil, perumpamaan yang diberikan oleh Rasulullah SAW untuk memadamkan panasnya dosa itu dengan sedekah. Dengan sedekah. Wassalatul rajul fi jawfil lail. Kemudian kata Rasulullah yang sunnah nih, banyak-banyak sholat di tengah malam, banyakin tahajud. Tahajudnya karena Allah saja. Nanti Allah beri nanti. Ya Allah, kecilkan diri kita, besarkan Allah Subhanahu wa taala. Sujud, tunduk, patuh pada Allah. Tahajud, sholat tahajud. Kemudian Rasulullah juga membacakan surat As-Sajdah, ya kan? Kata junubu manil madani sampai ayat bahwasanya karakter orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang jarang sekali perutnya itu nempel di tanah kalau malam hari. Jadi malam-malam itu ada saja waktu untuk bertaqarrubillah, untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala, untuk tahajud. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan selanjutnya, tadi sudah selesai Pak ya. Jadi abwabul khair, seulangi pintu-pintu kebaikan, amalkan Islam yang benar. Kalau perlu jangan cerita yang lain-lain dulu, pusing. Kemarin di grup ada cerita dunia gitu. Cerita Islam sudah saudara. Pahami Islam. Begitu. Pahami Islam. Sudah benar belum Islam kita? Begitu ya. Kalau sudah benar, alhamdulillah. Kalau belum benar terus tingkatkan biar kita benar. Satu tahun saya di dalam, maaf mereka dimasukin alhamdulillah. Baik, selanjutnya kata Rasulullah SAW, ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa dirwati sanami. Inginkah aku tunjukkan kepadamu wahai Mu'adz bin Jabal, Rasul amr, inti atau apa? Kepala segala urusan. Artinya sumber segala urusan kebaikan dunia dan akhirat. Kebaikan dunia dan akhirat. Kata beliau adalah Islam. Islam lagi. Kebaikan dunia akhirat itu kalau mengamalkan ajaran Islam. Paling tidak rukun Islam yang 5 itu. Dengan nanti konsekuensinya ya. Salat, ada amar ma'ruf nahi munkar. Orang yang salat ada yang pacaran pinggir rumah nggak negur, berarti belum salat dia. Maksudnya secara salatnya belum benar, maksudnya belum sampai berathar gitu ya. Bukan berarti nggak salat, maaf.
Ya kan? Ada yang pacaran di pinggir rumahnya, mojok-mojok, dibiarin aja, padahal dia mau berangkat ke masjid. Harusnya tegur dulu. Nikah, jangan pacaran. Salat. Bubar. Amar ma'ruf nahi munkar. Jadi konsekuensi orang yang sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan seterusnya. Ya, kajiannya seperti itu. Kemudian wa amudis shalah, tiang-tiang Islam itu adalah sholat. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, seperti khaimah. Khaimah itu apa? Tenda. Tenda ada tiang-tiangnya. Tenda itu kalau diambil tiang-tiangnya roboh apa? Roboh gitu kan, bayar gitu ya. Nah begitu juga Islam. Islam ini akan hancur seseorang tidak beragama kalau meninggalkan salat. Ma farqu bainal mu'min wal kafir tarkus salat. Rasulullah tegas sekali, yang membedakan antara mukmin dan kafir meninggalkan salat. Lalu para ulama menjelaskan meninggalkan salatnya karena meyakini tidak wajib salat atau karena malas, gitu kan? Secara fikih nih. Kalau karena malas tidak kafir, tapi dia fasik, dosanya besar, lebih besar dari zina, lebih besar dari riba. Meninggalkan salat itu. Kenapa? Rukun Islam kedua. Ada orang enteng saja meninggalkan salat, ya kan? Padahal dosanya lebih besar dari zina, lebih besar dari riba, lebih besar dari maling, lebih besar dari korupsi. Nah, meninggalkan salat, ya, dia bisa apa? Fasik, menjadi orang pembuat dosa besar, mujrim. Kalau dia karena malas gak mau salat. Tapi kalau meninggalkan salatnya karena dia ingkar kewajiban salat, fahuwal kafir. Syekh Utsaimin rahimahullah dan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah menghukumi kafir kalau ada orang yang tidak mau salat karena tidak yakin kewajiban salat yang 5 waktu, maka dia kan kafir. Dia tidak beragama, agamanya roboh, seperti kemah yang diambil tiang-tiangnya, maka kemah juga roboh, gitu ya. Kemudian dia waktu sana bihi jihad, naungannya adalah jihad. Jihad ini harus bimbingan para ulama, nggak bisa jalan sendiri. Harus ada komando dari ulama. Ketika Ustaz Yazid Hafizahullah beliau menerangkan tentang bab jihad, beliau menggarisbawahi jihad tidak bisa dilakukan oleh sendiri-sendiri. Jihad itu harus dalam bimbingan para ulama. Ini ada di YouTube. Silakan kalau bisa. Jadi ada jihad, Pak. Orang mau bisa sholat tenang gimana kalau bom molotov masuk ke masjid? Kalau kaum muslimin sudah meninggalkan jihad, tidak semangat menegakkan dakwah, tidak semangat menghapuskan kesyirikan, khurafat, gimana Islam ini akan tegak? Gimana Islam ini akan tenang? Tidak mungkin. Maka kaum muslimin ada gairah, semangat untuk membela Islam. Tapi harus dibimbing dengan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Panjang banget nanti ya. Insyaallah. Kemudian terakhir kemarin ini, thumma qala, kata Rasulullah, ala ukhbiruka bima laki dzalika kullih? Qultu bala ya Rasulullah, fa akhadha bi lisanihi wa qala kuf 'alaika hadha. Nah, tadi saudara-saudara cerita yang wajib pintu kebaikan, yang masukkan ke surga, yang menjauhkan dari siksa neraka, yang wajib-wajib rukun Islam, amalkan rukun Islam secara benar. Kemudian yang sunnah, biar gak banyak dosa, maka banyak-banyak saum. Biar dosa-dosanya dihilangkan, banyak-banyak sedekah. Dekati Allah Subhanahu wa taala, rahmatnya biar sampai kepada kita, ampunannya Allah berikan kepada kita, keinginan kita dijabah apapun yang baik-baik oleh Allah Subhanahu wa taala, banyakin tahajud. Kemudian kata Rasulullah, mau nggak kuat dicoba? Aku tunjuki yang menjaga semua ini. Tidak ada penjaganya, Pak.
Yang menjaga semua itu apa? Kufa alaikaha. Jaga ini. Dipegang lisannya, jaga ini. Rasulullah memegang lisannya, jaga ini, kata Rasul. Kemudian Syaikhul menjelaskan kenapa begitu. Karena seseorang bisa berbuat syirik dengan lisannya. Seseorang bisa ghibah dengan lisannya. Sekarang lebih dasar lagi, ghibah dengan jari. Bisa apa lagi? Bisa berbuat yang fatal, melakukan kesalahan yang fatal dengan lisannya. Yang harusnya tauhidnya bersih, ketika dia digonjang-ganjing dengan corona, akhirnya apa? Datang lagi ke dukun, lisannya minta kepada dukun, Bang dukun, usaha saya ini lagi mencari kacir, ini lagi susah. Ada itu mempercayai ucapan kahana perdukunan, seorang kain, seorang dukun, maka sholatnya tidak terima 40 hari gitu ya. Jadi diterima. Sedangkan dosa sholat itu kan tidak sholat. Jadi dengan lisannya orang bisa syirik. Yang harusnya masuk ke surga, dia malah syirik dengan lisannya. Akhirnya dia gagal masuk ke dalam surga. Dengan lisannya bisa menggibah. Apa surat Al-Hujurat bisa Al-Hujurat? Antuhibba ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakaritumu, kata Allah. Kamu ingin salah seorang di antara kamu itu apa? Makan bangkai saudaramu sendiri. Makan bangkai saudaramu sendiri. Ada bangkai ayam, Pak, letak di jalan, bangkai tikus yang jijik begitu. Kita makan, jijik nggak? Jijik ini bangkai saudara kita ini. Bangkai yang bau busuk kita makanin. Perumpamaan apa itu, ghibah. Jadi harusnya dia dapat pahala yang besar dengan amal solehnya, dengan lisannya ghibah dia. Ya, batal lagi itu amal soleh. Ya kan? Atau yasyubul muslimah, dia apa? Mencaci maki seorang muslim. Ya, kata Rasulullah, mencaci seorang muslim itu adalah kefasikan, dosa. Wa qitaluhu kufrun, dan membunuhnya adalah kafir. Ya, hati-hati mengalirkan darah seorang muslim yang bersyahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, lalu kita bunuh, bisa musyrik, bisa kafir gitu. Ya. Di hadis yang kemarin sudah kita bahas, ada seorang sahabat, kan udah kandung ya, Pak ya. Orang kafir pedang dan begini nih. Dia asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Sikat jebret sekalian, lehernya putus. Akhirnya diadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diadukan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini main sikat aja. Kenapa? Dia tadi orang musyrik, orang kafir musyrik ini mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi karena tanggung pedang dari sini dekat gitu, disikat juga, dibunuh juga. Gimana ya Rasulullah? Akhirnya gimana? Rasulullah menyalahkan orang yang dibunuh. Kita tidak menghukumi yang batiniyahnya, ukhrawiyah, kita menghakimi apa? Yang zahiriyahnya, yang zahirnya, yang nyatanya. Dia mengucapkan la ilaha illallah dalam kondisi takut, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, karena mau dibantai, mau dibunuh. Udah, berarti dia seorang muslim. Bayangkan, Pak, itu di medan perang, Pak. Di medan perang saja begitu dahsyatnya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bisa menyelamatkan nyawanya. Kalau dia ujungnya pura-pura gitu, pura-pura ya, kata Syaikhul rahimahullah, lihat saja kepura-puranya akan Allah bukakan. Kalau dia cuma pura-pura menjadi penyelusup, menjadi tajasus ya, menjadi intel gitu, bisa nanti dibantai, bisa dibunuh. Tapi kalau dia dalam kondisi terdesak mengucapkan 2 kalimat syahadat, kita tahan amarah kita, karena kita membunuh karena Allah, benci karena Allah, cinta karena
Allah, semuanya karena Allah. Ketika kita udah hawa nafsu yang main, tahanlah. Bukan karena Allah, karena saya marah. Ini dahsyat banget. Islam itu luar biasa. Ya, kufa alaika hadza. Kata Rasulullah, jaga ini. Jaga lisan. Jaga lisan. Abwaabul khair. Nah, kunci keselamatan itu apa? Kunci kesuksesannya adalah menjaga lisan. Orang bisa gagal masuk ke surganya gara-gara lisan. Kalau Imam Al-Ghazali rahimahullah, beliau merincikan ya afadul lisan, bahaya lisan. Ini. Begitu ya. Jadi kita lebih berhati-hati dengan lisan kita. Ini temanya di hadis yang ke-29. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaga lisan agar kamu benar-benar sukses mendapatkan rahmat Allah, dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari siksaan api neraka. Silakan kalau ada pertanyaan. Masih ada waktu berapa menit? Pada menit, silakan. Ada pertanyaan? Alhamdulillah ya, insyaallah. Lanjutkan sedikit lagi. Kemudian qultu Mu'adz bin Jabal, penutup hadis ini. Mu'adz bin Jabal berkata, ya Nabi Allah, wa inna lahu akhaduna bima natakallamu bih. Ya Rasulullah, apa emang kita ini akan disiksa gara-gara ucapan kita? Ya Rasulullah, emang kita akan dihukum nih, akan dimasukkan neraka gara-gara ucapan kita, gara-gara lisan kita. Maka Rasulullah bersabda, "Fakilat kaummu, ush." Wa hal yakubun nasa fin nari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Kata Rasulullah SAW, bukankah manusia disiksa di dalam neraka, ditarik kepalanya di atas mukanya, aw ala manakhirihim. Manakhirihim itu bagian dari anggota wajah. Saya menjelaskan, manakhir itu bagian dari anggota wajah. Ada yang menjelaskan di atas hidungnya. Kan orang ketumburan ya Pak ya, ditarik kepalanya, digeret di atas mukanya, di atas hidungnya. Gara-gara apa? Hasaidu alsinatihim. Hasil dari perbuatan lisan. Jadi jelas Rasulullah sangat mewanti-wanti agar kita menjaga lisan kita. Karena lisan inilah yang membuat kita tarik kepala kita, digeret di atas muka kita, dan itu disiksa di dalam neraka. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Hadis ini hadis yang hasan sahih. Kemudian ma'istafadu minal hadis. Salah satu faedah, manfaat yang bisa kita ambil dari hadis ini, annal jannata wan nara haqqun. Ya, pada saya Allah bahwasanya surga dan neraka itu ada. Jadi surga dan neraka itu ada. Kalau orang PKI tidak percaya surga dan neraka, udahlah. Kita kan percaya banget surga dan neraka. Maka benahi iman kita, benahi Islam kita, benahi amal soleh kita. Ya, jangan sampai kita dimasukkan ke dalam neraka, berlama-lama di neraka, kemudian berlama-lama masuk ke dalam surga. Ya, kalau kita lihat tafsir surat An-Naba
Itu kan anak-anak ceria yang membacakannya. Amma yatasaalun. Padahal kalau kita baca tafsir Ibnu Katsir atau tafsir yang lainnya, ngeri. Ya. Ngeri. Surat An-Naba yang riang-riang dibacakan oleh anak itu padahal cerita tentang hari kiamat dan tentang neraka. Tentang neraka. Berlama-lama orang-orang apa di dalam neraka. Berabad-abad. Kenapa? Karena satu harinya 1000 tahun. Gimana berabad-abad? Satu abad berapa? Cuma 100 tahun. Berarti satu hari itu 10 abad. Iya. Ini kalkulasi matematiknya. Tapi hakikatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik itu disebut bis, Allah